kita sebagai saintis yang sudah puluhan tahun ya, saya 35 tahun jadi saintis, kemudian yang menilai itu MBA-nya tidak jelas, online. Sorry ya, saya tahun 1996 kemudian lolos dari pemantasan pusat namanya. Di buku ini kami tulis jelas hak konstitusional rakyat dan hak asasi manusia. Nah itu ya yang menjadi dasar bagi kami. Oke. Kami punya dasar yang kuat, Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28F. Oke. Dan ini menjadi edukasi buat masyarakat. Oke, Jangan Mas pernah takut untuk menyampaikan kebenaran masyarakat. Oke, Kenapa saya katakan buku sampah? Penulisnya salah satu itu juga diduga ijazahnya palsu. Di mana etika dan moralitas dalam membuat buku itu? Bagaimana seorang yang diduga ijazahnya palsu mengatakan ijazah yang dia teliti adalah palsu? Siapa dia? Kedua, studi komparatifnya itu tidak ada. Ini lucu Mbak. Ada orang belum pernah lihat tapi bisa menilai. Bohong nggak itu? Bagaimana bisa orang ditunjukkan oleh kolega saudara itu? Nih, kok nggak ada ya? Maksudnya buku Kok ini. nggak ada ya? Maksudnya nomornya buku tuh ini. nggak ada, tanda tangannya nggak ada. Nanti itu dulu, jelas. ini ngaco aja. Ya bukan ngaco. Kalau Buku itu ini, selesai. buku ini mau pernah ngaco. baca belum? Kita nggak bisa ngitung, metodenya aja udah nggak jelas. Lah Pertama iya, studi orang komparatifnya belum pernah tidak baca ada. buku sudah Studi bisa menilai komparatifnya bukunya. dari Konyol. ijazahnya Pak Jokowi, skripsinya Pak Jokowi tidak ada. Diambil dari mana? Dari medsos. Ini belum baca buku udah Beliau ngaco. sudah melihat bagaimana ijazahnya. Terjadi debat panas di forum diskusi. Berawal dari Andi Azwan yang mengatakan dengan nada menyerang bahwa ia meragukan keilmiahan sebuah buku putih yang dibuat oleh Dr. Tifa dan kawan-kawan. Ia juga mengatakan itu buku sampah dan menyesatkan. Dr. Tifa terlihat santai dan tersenyum mendengarkan celaan dari pendukung berat Jokowi tersebut. Namun Roy Suryo tentu tak tinggal diam dan berkata, "Bagaimana Anda bisa menilai sebuah buku sedangkan Anda belum pernah membacanya? Justru pernyataan ini yang menyesatkan," kata Roy Suryo. Lontaran kalimat Andi Azwan semakin menyudutkan. Dan tiba saatnya Dr. Tifa yang bicara. Ya kalau susah sih kalau kita sebagai saintis yang sudah puluhan tahun ya, saya 35 tahun jadi saintis, kemudian yang menilai itu MBA-nya tidak jelas, online. Sorry ya, saya tahun 1996 Kemudian lolos dari katanya pemantasan pusat namanya. Saya sudah tahu MBA ya. itu tidak ada di Indonesia. orang yang MBA lagi itu bicara, hanya ada ya, di orang yang lagi bicara ini Philippines, lagi Singapura. dicari-cari Ya. sama temennya Kalau Anda mengatakan Universitas itu, justru Anda saya Pajajaran pertanyakan, ya. di mana Orang yang lagi konsep bicara Anda, ini, di mana background Anda sebagai dokter? orang Ternyata yang lagi tidak jelas bicara untuk ini Oke. sedang dicari-cari oleh alumni Universitas Pajajaran. Saya sendiri kandidat dokter dari Universitas Pajajaran. iya. Dia lagi dicari-cari sama alumni Universitas Pajajaran. Silakan Ada aja. tanggung jawab Saya yang dicari. wakil ketua umum IKA Unpad Jakarta dan saya sekretaris badan eksekutif. Ini ngaku-ngaku nggak Ngaku-ngaku. Saya kenal semua teman-teman dari Kaduna. Tanyakan saja. baik. Di tengah serangan kalimat Andi Azwan yang membabi buta tanpa dasar, Dr. Tifa rupa-rupanya tahu kelemahan Andi Azwan. Bu Tifa mengatakan dengan nada santai sambil tersenyum. Susah menjelaskan dengan orang yang gelar MBA-nya dipertanyakan. Mendengar hal ini, Andi Azwan nampak panik menahan malu, berusaha membalikkan keadaan namun tak mampu. Dr. Tifa tolong dijawab. Ini Apa itu? diragukan buku ilmiah. Jawaban Anda buktinya apa? Metodenya segala macam. Oh, Jelaskan rinci. Ya gampang kalau Ya, itu gampang ya. Kalau dari sisi saya ini sepertiga buku saya tulis. Buku ini buku neurokognisi, metakognitif, metadata. Jadi saya untuk keahlian dari Pak Roy Suryo yang diakui polisi ya kemarin, beliau menjadi saksi ahli dari kepolisian. Itu ahli telematika. Kemudian sahabat saya satu lagi itu Pak Dr. Ismon Sianipar ya, penulis 800 buku ilmiah ya. Itu saya sebagai user. Karena ilmu saya membutuhkan dua keahlian mereka. Jadi ini kita padu sekali, metodologi kita namanya metakognisi. Memang tidak banyak orang yang mengetahui itu. Karena ini adalah ilmu-ilmu baru. Saya sendiri mendapatkan dengan dua program doktor yang secara paralel saya ikuti. Program doktor Neuroscience Behavioral dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan program Sosioepidemiologi dari Universitas Pajajaran. Itu saya ikuti secara paralel. Sehingga saya mendapatkan ilmu yang namanya neurokognisi.
Metakognisi akhirnya menjadi neuropolitika. Nah, kali ini lucu ala Termul tapi seru. Pendukung Jokowi yang satu ini sok paham ilmu hukum, tapi nggak jelas. Rismon Syanipar dibuat puyeng dengernya. Ini dia. Jawabannya. Gini, Pak Jokowi itu masih presiden kan? Waktu menuntut Nggak perlu saya jawab itu, terus. Oke. Presiden itu dapat perlindungan. Ya, Undang-Undang nomor 39 tahun 2012. Presiden itu dilindungi negara. Dilindungi hukum. Itu undang-undang itu. Apa peraturan pemerintah bukan undang-undang? Peraturan pemerintah. Siapapun yang menghantam presiden, yang menyelamatkan presiden itu bukan presiden sendiri. Ini di sini. Relawan. Bukan relawan, lembaga-lembaga hukum. Ini ngomong apa sih ini? Nah, makanya. Sekian video kali ini. Berikan pendapatnya di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe jika berkenan. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Wassalamualaikum, Tampirangin Video.